Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Aryadi, NIM F1B 019041. Di sini saya akan menjelaskan respon percobaan P2 saya, yaitu tentang flip-flop. Pertama yaitu Tujuan dari modul 2 ini yaitu yang pertama RS flip-flop. Tujuannya yaitu mengetahui apa itu rangkaian sekuensial dan latch, memahami sifat atau perilaku serta tabel kebenaran dari RS flip-flop, memahami sifat atau perilaku serta tabel kebenaran dari RS flip-flop saat input dimodifikasi. Keempat, mengetahui perbedaan pada setiap jenis flip-flop. Dan ada pun yang kedua yaitu JK flip-flop. Yang pertama, memahami sifat atau perilaku serta tabel kebenaran dari JK flip-flop sinkron. Yang kedua, memahami sifat atau perilaku serta tabel kebenaran dari JK flip-flop sinkron. Dan yang ketiga yaitu mengetahui perbedaan JK flip-flop asinkron dan sinkron. Dan yang kedua yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan di sini yang saya gunakan adalah laptop atau komputer dan aplikasi EWB atau electronic workbench. Di sini saya sedikit akan menjelaskan dasar teori dari modul 2 ini. Yang pertama yaitu rangkaian sekuensial dan elemen memori. Pada rangkaian logika sekuensial, keadaan keluaran selain ditentukan oleh keadaan masukan, juga ditentukan oleh keadaan keluaran sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian logika sekuensial harus mempunyai pengingat memori atau kemampuan untuk menyimpan informasi. Rangkaian dasar atau elemen memori yang dapat dipakai untuk membentuk rangkaian logika sekuensial adalah latch dan flip-flop. Yang kedua yaitu pengertian latch dan jenis-jenis latch. Rangkaian latch tidak menggunakan pulsa clock sehingga setiap kali output berubah, status output berubah, namun flip-flop mengubah status keluaran hanya ketika pulsa clock lainnya dimasukkan. Latch itu adalah alat berguna yang berisi umpan balik dan memungkinkan penyimpanan memori. Mereka digunakan dalam aplikasi seperti sirkuit penyaring noise sederhana dan flip-flop. The latch sama sekali digantikan dengan mencegah S dan R dari mengubah pada saat yang sama. Adapun macam-macam latch yaitu SR latch. Ini adalah sirkuit elektronik yang paling sederhana yang dibangun dengan dua gerbang NOR. Di sini output dari gate pertama dikirim sebagai salah satu input ke second dan sebaliknya. Yang kedua, D-latch atau D-latch. Ada beberapa nama berbeda seperti data latch, transparent latch atau gate latch. Di sini hanya ada satu input dan output bervariasi berdasarkan sinyal kontrol yang diberi nama sebagai enable signal. Dan yang ketiga yaitu JK latch. JK latch itu telah dikembangkan untuk mengatasi masalah switching dengan kait SR. Yang keempat yaitu T-latch. T-latch ini bisa dibentuk dengan menggunakan input korsleting ke JK latch. Dan berikutnya yaitu pengertian flip-flop dan jenis-jenis flip-flop. Flip-flop adalah rangkaian utama dalam logika sekuensial. Flip-flop adalah rangkaian yang mempunyai fungsi pengingat atau memori. Artinya rangkaian ini mampu melakukan proses penyimpanan data sesuai dengan kombinasi masukan yang diberikan kepadanya.
data yang disimpan itu dapat dikeluarkan sesuai dengan kombinasi masukan yang diberikan. Ada beberapa kondisi dalam flip-flop, yaitu antara lain set, reset, tetap atau toggle, atau toggle. Flip-flop dibagi menjadi 4, yaitu SR flip-flop atau set and reset flip-flop. Yang kedua D flip-flop atau delay atau data flip-flop. Yang ketiga JK flip-flop, dan yang terakhir yang keempat T flip-flop. Dan selanjutnya pengertian clock pada rangkaian sekuensial. Clock adalah alat elektronik yang menghitung osilasi yang terjadi pada kristal pada frekuensi tertentu dan menyimpan dalam counter register. Tiap-tiap komputer memiliki clock yang berbeda. Perbedaan antara pembacaan dua clock yang berbeda disebut skew, sedangkan perbedaan clock rate disebut clock drive. Ya, di sini yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang RS flip-flop dan JK flip-flop, bagaimana alurnya. Yang pertama yaitu RS flip-flop. RS flip-flop, bila S diberi logika 1 dan R diberi logika 0, maka output key akan berada pada logika 0 dan key not pada logika 1. Bila R diberi logika 1 dan S diberi logika 0, maka keadaan output akan berubah menjadi key berada pada logika 1 dan key not pada logika kosong. Sifat paling penting dari flip-flop adalah bahwa sistem ini dapat menempati salah satu dari dua keadaan stabil, yaitu stabil 1 diperoleh saat key sama dengan 1 dan key not sama dengan 0. Stabil kedua diperoleh saat key sama dengan 0 dan key not. Yang selanjutnya yaitu JK, ini JK flip-flop. Pada saat J rendah dan K tinggi, gerbang atas tertutup, maka tidak terdapat kemungkinan untuk mengeset flip-flop. Pada saat Q adalah tinggi, gerbang bawah melewatkan pemicu reset segera setelah pinggiran pulsa lonceng positif berikutnya tiba. Hal ini mendorong Q menjadi rendah. Oleh karenanya J sama dengan 0 dan K sama dengan 1. Berarti bahwa pinggiran pulsa lonceng positif berikutnya akan mereset flip-flopnya pada saat J tinggi dan K rendah. Gerbang bawah tertutup dan pada saat J dan K keduanya tinggi, kita dapat mengeset atau mereset flip-flopnya. Saya akan menganalisis rangkaian JK flip-flop di mana ini saya sudah merangkainya. Pada rangkaian ini kita lihat terdapat ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu dari VCC, ground, switch, JK flip-flop, clock, dan LED. Pada rangkaian ini memiliki 5 buah input yang terdiri dari set, J, clock, K, dan R to reset. Inputan J dan C atau clock menjadi input pada gerbang NAND 1. Jadi input pada NAND 1 beserta asumsi input lainnya yaitu kosong, menghasilkan output yang menjadi input pada gerbang NAND kedua pada NAND kedua nih. Bersama dengan input S atau set beserta asumsi input lainnya yaitu kosong menghasilkan Qn sementara. Qn sementara kemudian menjadi input pada gerbang NAND ketiga. Qn sementara akan menjadi sementara di NAND ketiga bersama input K, C menghasilkan output yang akan menjadi input pada gerbang NAND
keempat beserta R dan Qn sementara menghasilkan Qn aksen. Kemudian Qn aksen menjadi input pada gerbang NAND pertama beserta input J, C menghasilkan output yang akan menjadi input pada gerbang NAND kedua beserta S dan Qn aksen akan menghasilkan Qn. Coba kita mainkan switchnya, coba kita nyalakan. Kalau kita mainkan yang S, lampu ini akan menyala. Mainkan yang J, lampu ini akan menyala, yang ini, dan lampu lampu switch C tidak ada perubahan, dan K. Dan seperti inilah permainan lampu dari rangkaian JK flip-flopnya. Ketika J kita sambungkan ke VCC, maka LED ini akan menyala. Kita sambungkan ke ground, LED ini akan mati. Berikut saya akan menjelaskan ke tabel kebenaran, di mana kita lihat tabel kebenaran ini S-nya berinputan 1 dan R-nya berinputan 1 semua, dan J berinputan 1 0 0 0 1 0 1 1, dan K berinputan 0 0 1 0 0 1 1 1. Dan sini ada Qn dan Qn aksen dan kondisi. Di sini saya akan menjelaskan tabelnya. Yang pertama, ketika input S diberi 1 dan J diberi input 1 dan K diberi input 0 dan R berinput 1, maka output yang dihasilkan yaitu Qn 1 dan Qn aksen 0. Kondisi ini disebut set. Dan ketika S diberi input 1, J diberi input 0, K diberi input 0, dan R diberi input 1, maka output yang dihasilkan Qn sama yaitu 1, Qn aksen 0. Kondisi ini disebut dengan no change. Yang ketiga yaitu ketika S input diberi 1, J input diberi 0, K input diberi 1, R input diberi 1, maka output yang akan dihasilkan yaitu Qn 0 dan Qn aksennya yaitu 1, atau kondisi ini disebut reset. Yang keempat yaitu ketika S diberi input 1, J diberi input 0, dan K diberi input 0, dan R diberi input 1, maka output yang dihasilkan dari Qn ini yaitu 0, Qn aksen itu 1, kondisi ini disebut no change. Dan yang kelima, ketika S diberi input 1, J diberi input 1, dan K diberi input 0, R diberi input 1, maka output yang dihasilkan yaitu Qn sama dengan 1, Qn aksen sama dengan 0, atau kondisi ini disebut set. Dan yang ke-6 yaitu ketika S diberi 1, input 1, J diberi input 0, K diberi input 1, dan R diberi input 1, maka output yang akan dihasilkan yaitu Qn 0 dan Qn aksennya yaitu 1, atau disebut reset. Dan S diberi input 1 yang ke-7, dan J diberi input 1, K diberi input 1, dan R diberi input 1, maka output yang dihasilkan yaitu Qn sama dengan 1, Qn aksen sama dengan 0, atau kondisi ini yang disebut toggle. Dan S yang terakhir yaitu S sama dengan 1, J sama dengan 1, K diberi input 1, R diberi input 1, dan Qn yang dihasilkan atau output yang dihasilkan yaitu 0, dan Qn aksennya itu 1, kondisi ini disebut toggle. Ya, mungkin cuman ini yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.